Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV. Memang punya kita apa kabarnya? Senangnya pagi ini kita live selama sejam ke depan di kantor Ombudsman Republik Indonesia cabang Sumatera Selatan. Tentunya selama sejam ini pemirsa kita di Halo Palembang. Aku Macet Didi Valdian dan aku BCAC untuk edisi hari ini 25 September 2019. Memang beberapa hari ke belakang ini kabut asap itu menimbulkan efek yang lumayan lumayan berpengaruh ya. Ini batuknya nih Pak. Tadi batuknya ini Pak. Bukan karena di syuting ini ya. Oke, jadi ini ngomongin masalah asap juga pemirsa. Narasumber kita pagi ini yaitu ini yang sudah beberapa kali juga kita hadirkan di Halo Palembang. Ada yang terhormat ini Kepala BMKG yaitu Bapak Tri Agus. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, luar biasa sekali. Ya, terus juga ini ada Bapak Reza Wahya STM Deprak. Wah, ini ada Kasih Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan juga Pertanian Sumatera Selatan. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas. Pagi. Ini narasumber kita pagi ini luar biasa galau. Dengan kesibukan mereka berdua tapi menyempatkan hadir untuk berbincang-bincang kita dengan tema kita pagi ini. Betul. Jadi tema kita hari ini adalah akibat kabut asap seperti apa kondisi cuaca di Sumatera Selatan. Tapi memang kemarin sempat hujan ya Pak ya? Iya. Pak, itu hujan asli atau hujan buatan Pak? Asli, berdasarkan data-data kami asli. Asli. Ya, pantauan dari satelit cuaca, radar juga itu memang faktor dari alam. Oh iya, asli karena mungkin ada petir itu Pak ya? Kalau ada petir, oh ini asli. Nggak bisa dibuat-buat ya kalau petir ya. Iya. Oke, dan lumayan lama juga ya Pak hujan kemarin, jadi setidaknya itu mengurangi namanya asap. Ya. Betul, karena kita sudah beberapa lama ada hujan. Sekitar hampir 1 bulan kita tidak hujan di wilayah Sumatera Selatan. Ini asli kemarin Pak hujan karena ini Pak air mata ya. Ingat kenangan yang lama kan? Karena tiap hari asap terus Pak ini jadi ngerasa agak sesak napas ini. Karena faktor dari asap. Memang kesehatan ini mempengaruhi ya, dan juga di pendidikan juga nih Mang Jadi di pendidikan juga jam belajar terganggu dan lain-lain. Betul. Oke, ini mungkin untuk Pak Reza. Kita panggil Pak Reza atau Pak Wahya? Pak Reza. Pak Reza. Oke, Pak Reza ini Pak kira-kira pantauan dari Dinas Lingkungan Hidup soal udara yang ada di Palembang Pak ini, bagaimana kondisinya? Baik, kami memantau kualitas udara melalui satu stasiun kami tempatkan di Simpang 5 DPRD Provinsi yang itu running 24 jam. Nah, berdasarkan pantauan kami memang terjadi perbaikan kualitas udara kita, terutama 2 hari yang terakhir setelah turunnya hujan, terutama waktu hari Senin ya, sudah sebagian daerah Sumatera Selatan turun hujan. Pada saat itu minggu sebelumnya indeks kualitas udara kita agak lumayan bisa dibilang tidak sehat gitu. Betul. Nah, ketika kita hujan sudah mulai turun, kualitas udara kita mulai membaik. Nah, sampai hari ini kualitas udara kita makin menunjukkan ke arah normal ya. Kalau normal itu kalau menurut standar kami kisaran nilai ISBU-nya itu antara 0 sampai 50. Iya. Untuk cuaca beberapa hari ini Pak dengan karhutla itu berpengaruh besar Pak? Ya, karhutla itu kan membawa asap ya, sama butiran-butiran hasil pembakaran ya. Nah, itu pasti mempengaruhi kualitas udara kita, terutama daerah-daerah yang terdampak. Misalnya pembakaran itu di daerah kabupaten yang terdekat dengan Palembang terutama. Nah, itu yang terdampak itu masyarakat yang berada di kota Palembang. Oh gitu. Nah, jadi hujan itu memang membawa berkah untuk kita di Palembang ini, karena secara otomatis dia mengendapkan berat yang ada di udara itu, sehingga kualitas kita 2 hari ini terus membaik. Mudah-mudahan sehari 2 ini kita intensitas hujan makin baik, sehingga udara kita diharapkan kembali normal seperti sebelumnya ya, ketika sebelum terjadi asap ini. Iya benar Pak Tri, ini lagi ngisep asap, sesak napas, tagihan juga masih numpuk. Pak Tri. Iya. Nah Pak, kemarin Palembang sempat menjadi posisi nomor 1 ya Pak di kualitas udara yang berbahaya. Di mana itu? Dibandingkan dengan Jambi, Sampit, atau Pekanbaru. Kalau gini Mas, kita kan melihat kualitas udara yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan ya, Kementerian Lingkungan Hidup Kepmen nomor 45 tahun 1997. Kita mengeluarkan kualitas udara itu berdasarkan ISPU namanya, Indeks Standar Pencemar Udara.
Nah, indeks standar pencemar udara itu harus dilakukan pemantauan selama 24 jam. Nah, jadi kalau data yang ISPU yang kami lakukan pemantauan secara terus-menerus dari sebelum-sebelumnya sampai hari ini, itu menunjukkan kita itu tidak pernah ISPU-nya itu menyentuh angka berbahaya. Belum pernah. Oh, berarti kita Pak paling tinggi itu tidak sehat. Itu pun kisaran tidak terlalu jauh sampai menyentuh angka 300. Biasanya sekitar tertinggi itu 270-an. Oh, berarti yang beberapa hari viral itu hoax bahaya ya kalau cuaca Dia kita tuh ini Mbak, kita kan ada dua yang data yang beredar di masyarakat ada dua kan. Ada yang dari kami ISPU, Indeks Standar Pencemar Udara, yang ada satu lagi dari teman-teman BMKG. Nah, teman-teman BMKG ini men-sharing data memang per jam. Kalau data per jam itu memang kualitas udara pada jam tersebut. Betul. Nah, sedangkan kami kan kualitas kita kan hidupnya tidak 1 jam ya, kita itu kan sepanjang hari. Nah, kalau yang teman-teman yang BMKG ini memang pada suatu tertentu kita kan kabutnya sangat tebal. Iya. Nah, pada saat sangat tebal itulah kita bisa menyentuh angka berbahaya. Iya. Terutama di jam-jam tertentu ya, sekitar jam 3, 4, 5, 6 subuh. Itu memang berbahaya. Memang kondisi asap pada saat itu memang dalam keadaan tebal. Iya. Jadi, pada saat itulah memang sangat berbahaya, sekitar kisaran di atas 500 mungkin bisa menyentuh pada saat itu. Oke, pantesan Pak sekarang sekolah diliburkan atau kemarin beberapa minggu yang lalu masuk jam 8, masuk jam 9, sekarang betul. diliburkan. Asli sekolah enggak kemarin sih? sudah tamat. Oh, sudah tamat ya? Mungkin masih sekolah ini ya? Oke. Kelihatannya masih awet muda. Iya, mudah banget ya. Oke Pak, ini masalah angin apa Pak yang nyebab ke asap itu datang ke Palembang ini Pak? Iya, terima kasih Mas Didi. Selamat pagi pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Pada saat ini di Sumatera Selatan posisi masuk pada musim kemarau. Ya, kita di Sumatera Selatan membagi 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Alhamdulillah saat ini masuk musim kemarau yang insya Allah akan berakhir berdasarkan perakiraan kami akan berakhir pada bulan Oktober. Nah, minggu terakhir, minggu keempat pada bulan Oktober kita sudah masuk musim hujan. Nah, puncak-puncak dari musim kemarau ada 2 bulan, yaitu bulan Agustus dan bulan September, puncak-puncaknya. Oleh sebab itulah pada saat ini angin bertiup dari tenggara hingga selatan. Oleh sebab itu seperti kita ketahui bahwa di wilayah tenggara dan selatan Palembang ada banyak api ya atau hotspot. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa daerah kita di Palembang ini beberapa hari terakhir terkena dampak asap karena terbawa angin yang berembus dari tenggara hingga selatan. Oh, ada alat-alat khusus enggak Pak sih untuk ngecek angin ini Pak? Kita ada alat kita di tempat kami, alat untuk mengukur udara atau namanya anemometer. Kita bisa tahu arah dan kecepatan angin, arah dari mana, kecepatan anginnya berapa. Kemudian untuk hotspot kita ada satelit cuaca juga ada, untuk radar cuaca juga kita ada. Kemudian juga alat untuk PM10 kami juga ada, seperti itu yang nanti bisa digunakan oleh teman-teman dari KLH. Itu salah satu unsur perhitungan dari ISPU. Pak, pengecekan itu apakah tiap waktu Pak atau ada jam-jamnya tertentu? Tiap waktu alat kita standby 24 jam. Jadi teman-teman di operasional selalu dinas 24 jam dengan dibagi beberapa shift. Nah, selalu mengecek keadaan cuaca di tempat kita di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, kita selalu standby. Apabila ada hal-hal yang kira-kira signifikan atau urgent, kita selalu membuat update baik melalui Twitter, media sosial lainnya, seperti itu. Kalau menurut dari prediksi BMKG kira-kira atau juga dari Bapak dari lingkungan hidup, prediksi berapa lama lagi Pak kualitas udara kita ini bakal bersih? Iya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan masuk musim hujan pada akhir bulan Oktober. Nah, jadi perakiraan kami nanti akhir-akhir menjelang Oktober, insya Allah kita sudah mulai menghirup udara bersih karena sudah terjadi hujan, di mana Pak Reza katakan tadi dengan adanya hujan maka partikel-partikel
hujan. Hujan, Tapi sekarang ini ada faktor-faktor yang banyak mempengaruhi terjadinya hujan musim. Yang pertama misalkan ada pemanasan global, kemudian juga ada hutan-hutan yang sudah mulai tidak ada lagi. Nah, itulah faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi daripada keadaan cuaca kita. Oke, mungkin Pak mau menambahkan. Dari lingkungan hidup. Ya sebenarnya seperti apa saya cuma menambahkan itu saja ya, bahwa kalau melihat tren kondisi cuaca pada saat ini, kedepannya kita kayaknya makin akan membaik ya, karena curah hujan yang tinggi itu mengakibatkan bukan cuma pengendapan asap di Kota Palembang, tapi memadamkan api yang ada di daerah-daerah, sehingga asap yang tadinya muncul di daerah itu akan berkurang. Mudah-mudahan akan makin lama makin hilang. Baik, makin menarik nih, makin hot, makin menarik perbincangan kita pada pagi hari ini, Pak. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.